Ya udah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih bisa diberikan nikmat sehingga kita masih bisa melakukan kegiatan perkuliahan walaupun dalam keadaan daring atau tetap mampu pencegahan perawatan cedera olahraga. Kali ini saya dan kelompok saya yang berisikan 4 anggota. Yang pertama Darul Fikri, yang kedua Darul Fikri, yang ketiga Indra Pratama, dan yang terakhir saya sendiri Wahyu Alam akan memaparkan mengenai tolong slide selanjutnya, Bang. Acute Mountain Sickness atau bisa disingkat AMS. Acute Mountain Sickness merupakan salah satu penyakit di ketinggian di atas 2.400 mdpl atau meter di atas permukaan laut yang dikarenakan ketidakmampuan tubuh dalam beradaptasi dengan ditandai adanya sakit kepala atau yang sering terjadi pada individu yang tidak terjadi aklimatisasi saat pendakian dan disertai 1 atau 2 gejala-gejala sebagai berikut. Masalah gastro, intestinal atau anoreksia, mual atau muntah, insomnia, dizziness atau keliengan, kelelahan. Kemudian sepanjang tahun 2019, 11 orang dinyatakan meninggal di Everest yang sebagian dikarenakan AMS. Penelitian yang dilakukan Andriani mengenai gambaran pengetahuan mendaki gunung tentang AMS menunjukkan hasil kejadian AMS sebesar 34,4%. Responden dengan pengetahuan baik sebanyak 54,2%, dengan kejadian AMS sebesar 32,7%. Dan responden yang berpengetahuan kurang sebesar 8,3%, dengan mengalami kejadian AMS sebesar 50%. Yang dimana pada penelitian ini menggambarkan bahwa responden dengan pengetahuan yang kurang, angka kejadian AMS-nya semakin tinggi. Kemudian slide selanjutnya, Bang. Menurut Dr. Lia Marlina, SPOT, MKes, AMS dapat menyerang siapa saja dari berbagai tingkatan usia karena secara ilmiah proses adaptasi penyesuaian diri atau aklimatisasi harus dilakukan. AMS muncul ketika tubuh mengalami kegagalan dalam melakukan kompensasi di ketinggian lebih dari 2.400 mdpl dengan melakukan pendakian terlalu cepat, sehingga dalam hal ini jika meningkatnya para pendaki tidak diimbangi dengan peningkatan pengetahuan pendaki dengan acute mountain sickness, maka akan berimbas terhadap sikap pendaki dalam penanganan acute mountain sickness sendiri. Secara teori, hubungan pengetahuan dan sikap pendaki, dan bahkan jika pendaki tersebut mengalami acute mountain sickness dan tidak tahu cara pencegahannya, maka akan berdampak kepada gejala parah yang lainnya seperti terjadinya penurunan gangguan mental dan koordinasi pergerakan yang disebabkan edema cerebral diikuti oleh peningkatan tekanan intrakranial sehingga dapat menyebabkan ataksia, stupor, dan kelemahan saraf kranial 3 dan 4. Sehingga apabila dibiarkan atau tidak dapat dicegah ataupun tidak tahu cara penanganannya, maka akan mengalami kematian. Kemudian slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Gue lagi ya? Iyalah, selanjutnya gua. Kemudian di sini ada gejala attitude sickness. Lam. Ini lu Kri, apa gua? Apa sih gejala attitude sickness? Gejala attitude sickness itu biasanya muncul ketika seseorang berada di ketinggian lebih dari 3.000 mdpl
Gejalanya bisa muncul bertahap atau tiba-tiba dengan tingkat keparahan ringan atau berat, tergantung pada kecepatan seseorang saat mendaki dan ketinggian yang dicapai. Jadi gejala altitude sickness ini biasanya muncul karena seorang pendaki yang tergesa-gesa ingin mencapai puncak dan sebagainya, tidak memperdulikan kondisi tubuh dia itu sendiri gitu. Kemudian di sini ada beberapa gejala yang umum terjadi akibat altitude sickness adalah 1. Sulit tidur, 2. Kelelahan, 3. Mual dan muntah, 4. Sakit kepala, 5. Jantung berdebar, dan terakhir sesak napas. Oke, mungkin slide selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Silakan. Terima kasih. Slide selanjutnya ada diagnosis altitude sickness. Orang yang mengalami gejala dan keluhan di atas perlu dipindahkan ke tempat yang lebih rendah. Dengan begitu, keluhan dan gejala yang dialaminya akan berkurang. Altitude sickness dapat diagnosis oleh dokter dengan menanyakan gejala yang dialami penderita dan melakukan pemeriksaan fisik, termasuk memeriksa suara, napas menggunakan stetoskop. Pada penderita altitude sickness, terdapat penumpukan cairan di dalam paru-paru, sehingga akan muncul suara napas tambahan yang tidak normal. Jika gejala yang dialami penderita tergolong parah, dokter akan melakukan CT scan dan MRI untuk melihat kemungkinan adanya penumpukan cairan di otak pasien. Selanjutnya, yaitu ada pertolongan pertama pada altitude sickness. Yang pertama, segera turun atau bawa penderita yang mengalami gejala altitude sickness ke ketinggian yang lebih rendah. Penting untuk diingat, jangan mencoba mendaki lebih tinggi lagi, meskipun gejala yang dialami tergolong ringan. Sambil membawa penderita turun ke ketinggian yang lebih rendah, langkah pertolongan pertama berikut ini dapat dilakukan untuk meredakan gejala altitude sickness. Selanjutnya, longgarkan pakaian penderita dan beri ruang yang cukup agar penderita bisa bernapas. Pastikan penderita minum banyak air putih agar tidak kekurangan cairan. Dan berikan paracetamol atau ibuprofen untuk mengatasi sakit kepala. Selanjutnya, jangan memberikan minum beralkohol atau obat tidur kepada penderita. 7. Jika penderita sedang berada di gunung dan kondisinya tidak memungkinkan untuk turun, hubungi petugas evakuasi untuk membawa penderita turun. Sambil menunggu pertolongan datang, jaga suhu tubuh penderita agar tetap hangat. Batasi aktivitas fisik penderita dan biarkan ia beristirahat. Gunakan portable hyperbaric chamber atau kantong udara portable yang bertekanan tinggi. Bila alat ini tersedia dan ada petugas yang terlatih menggunakannya. Dan yang terakhir, segera membawa penderita ke dokter bila gejalanya masih berlangsung setelah berada di dataran yang lebih rendah. Meskipun gejala tersebut ringan, bila gejala altitude sickness saat di ketinggian cukup parah, pemeriksaan tetap diperlukan meski gejala sudah reda saat turun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Darul Fikih. Ya, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu pengobatan altitude sickness. Gejala altitude sickness biasanya akan mereda setelah turun ketinggian dari 300 sampai 600 meter lebih rendah daripada ketinggian sebelumnya. Pada sebagian besar kasus gejala akan hilang seutuhnya dalam 3 hari. Pada altitude sickness, atau jika terjadi HES atau HEP, terutama pada ketinggian di atas 1.500 mdpl, penderita harus turun ketinggian di bawah 1.200 mdpl mendapat pertolongan medis. Salah satu penanganan yang akan dilakukan oleh dokter untuk mengatasi altitude sickness adalah memberikan obat-obatan seperti acetolazamide
untuk meredakan gejala sesak napas, dexamethasone untuk mengurangi pembekakan di otak, dan yang ketiga, nifedipine untuk meredakan nyeri dada dan sesak napas. Yang keempat, penghambat fosfodiesterase untuk meningkatkan aliran darah ke paru-paru. Yang kelima, selain obat-obatan di atas, dokter juga akan memberikan alat bantu napas dan terapi oksigen untuk meredakan gejala altitude sickness. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Indra. Ya, baik. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman-teman saya. Komplikasi altitude sickness. Altitude sickness merupakan kondisi yang sangat berbahaya. Jika tidak segera ditangani, penderita dapat mengalami komplikasi yang serius. Yang pertama, penumpukan cairan di paru-paru atau edema paru. Yang kedua, pembekakan otak. Yang ketiga, koma. Yang terakhir, bisa jadi kematian. Pencegahan altitude sickness. Cara terbaik untuk mencegah altitude sickness adalah dengan aklimatisasi, yaitu memberikan waktu bagi tubuh untuk beradaptasi dengan kondisi di ketinggian. Caranya, pertama, lakukan pendakian secara bertahap tidak lebih dari 300 meter per hari. Yang kedua, istirahat 1-2 hari. Tiap mendaki jarak 600 meter. Lakukan istirahat secara berkala jika mendaki gunung dengan ketinggian lebih dari 2.400 mdpl. Yang ketiga, lakukan latihan yang cukup sebelum melakukan pendakian gunung dan pastikan Anda mampu dan sudah berlatih untuk menuruni gunung dengan cepat. Keempat, banyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi dan makan makanan dengan kandungan karbohidrat tinggi. Yang kelima, jangan merokok, jangan mengonsumsi minuman beralkohol atau berkafein, serta jangan menggunakan obat tidur saat mendaki gunung. Yang keenam, lakukan pemeriksaan kesehatan ke dokter sebelum melakukan pendakian gunung, terutama jika Anda belum memiliki pengalaman mendaki sebelumnya. Kesimpulan dari yang kami kaji, kita dapat memahami jika Anda ingin mendaki gunung atau pergi ke dataran tinggi. Sebisa mungkin ketahui dulu ketinggian daerah yang akan dikunjungi. Cari tahu juga apa saja gejala altitude sickness yang bisa terjadi beserta pertolongan pertamanya. Bila Anda menyadari gejala lebih awal dan gejala tidak hilang setelah 24 jam, segera turun ke ketinggian yang lebih rendah agar gejala tidak bertambah parah. Pengobatan sakit kepala tergantung dari penyebabnya. Bila tidak ada gejala lain yang berbahaya, sakit kepala dapat diredakan dengan obat-obatan yang dijual bebas seperti paracetamol. Bila sakit kepala dirasa mengkhawatirkan, segeralah berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang sesuai. Untuk mencegah sakit kepala akibat perilaku sehari-hari, terapkanlah perilaku hidup yang sehat. Misalnya, beristirahat dengan cukup dan rutin berolahraga. Sedangkan untuk sakit kepala akibat suatu penyakit, pencegahan yang terbaik adalah dengan mengobati penyebabnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, izin menambahkan sedikit. Belajar dari kasus di atas, bahwasanya tujuan mendaki bukan hanya sampai di puncak, tapi turun kembali dengan selamat sampai rumah. Dan juga dalam pendakian minimal ada satu orang yang mengerti tentang hal pendakian itu, gitu. Bisa dibilang itu porter atau orang yang berpengalaman dalam hal pendakian. Kemudian jangan lupa juga bawa obat-obatan sebagai suatu hal yang penting dalam sebuah pendakian itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika nanti ada pertanyaan,
ada pertanyaan silakan tanyakan ke kelompok kami. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.